Selamat bertemu kembali anak-anak. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang kita masih membahas tentang pelajaran matematika pada pembelajaran kedua, masih tentang operasi hitung pecahan. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa. Ingatlah, pada penjumlahan pecahan biasa, jika penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung saja dijumlahkan. Perhatikan contoh di bawah ini. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Di sini nampak penyebut di antara kedua pecahan ini sama, yaitu 4. Maka angka 4 ini langsung saya pindahkan ke kanan dan pembilangnya dijumlahkan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3/4. Mudah kan? Ya. Penjumlahan pecahan biasa. Ingatlah, pada penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu harus disamakan penyebutnya. Karena jika beda penyebutnya, maka pecahan tersebut tidak dapat dijumlahkan. Cara menyamakan penyebut, kita ambil contoh satu soal, yaitu 1/3 ditambah 2/4 sama dengan titik-titik. Nah, kita gunakan dengan cara metode perkalian silang. 1/3 ditambah 2/4, di sini sengaja ditulis penyebutnya dengan warna merah. Ya. Caranya, untuk kolom yang pertama, yaitu kita kalikan 3 dikali 4, yaitu dikalikan antara penyebutnya, disimpan di kolom pertama. Kemudian pembilang yang pertama dikalikan kepada penyebut yang kedua, itu 1 kali 4, disimpan di atasnya. Kemudian tambah, kalikan juga kedua penyebut tersebut, 3 kali 4, simpan di bawah. Kemudian selanjutnya penyebut yang pertama kalikan kepada pembilang yang kedua, yaitu 3 kali 2. Nah, sini sudah jelas. 1 kali 4 sama dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Ditambah 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 4 sama dengan 12. Sekarang penyebutnya sudah sama. Maka 12 bergeser ke kanan. Langsung saja tulis 12. Dan pembilang kedua belah atau keduanya ditambahkan. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi isinya adalah 10/12. Mudah kan? Penjumlahan pecahan biasa. Sekarang kita menggunakan dengan metode mencari KPK-nya. Jadi apabila ada penjumlahan pecahan biasa yang berbeda penyebutnya, sekarang kita gunakan metode mencari KPK. Soalnya 1/3 ditambah 2/4 sama dengan titik-titik. Di sini, karena kita berbicara tentang KPK, berarti berbicara tentang kelipatan, ya, atau dalam bahasa kita longkap. Nah, yang pertama kita cari kelipatan dari angka 3. Berapa aja? Ternyata kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Lalu kita cari juga kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 adalah
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Setelah kedua angka itu didapati kelipatannya, sekarang kita mencari persekutuan dari kelipatan kedua angka itu. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah, caranya kita cari dari kedua kelipatan tersebut mana angka yang sama. Kita cari, di sini ada angka 12, maka di bawah pun ada angka 12, kita lingkari karena sama. Kemudian cari lagi, ternyata ada angka 24 yang akan sama. Sehingga ketika ketahuan ada angka-angka yang sama, maka tulis angka yang sama tersebut. Ya, yaitu kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Lalu kita cari KPK-nya. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di antara angka 12 dan 24, mana yang paling kecil? Ternyata yang paling kecil adalah 12. Ternyata maksudnya di sini yang menjadi KPK adalah 12. Setelah anak-anak tahu KPK-nya adalah 12, kita kembali kepada soal. 1/3 ditambah 2/4 sama dengan titik-titik per KPK ditambah titik-titik per KPK. Nah, caranya sekarang seperti dalam metode perkalian silang. Cuma ada bedanya. Kalau dalam metode perkalian silang, itu penyebut dikali penyebut. Sedangkan di dalam metode pencarian KPK, karena sudah ketahuan KPK-nya, maka dalam kolom yang pertama, tulis dulu KPK yang sudah diketahui, yaitu 12, masing-masing kolom. Setelah itu, kolom pertama, kalikan pembilang pertama, yaitu 1, kepada penyebut yang kedua, yaitu 4. Jadi 1 kali 4, simpan di atasnya. Kemudian untuk kolom yang kedua, maka kalikan penyebut yang pertama, yaitu 3, kepada pembilang yang kedua, yaitu 2, yaitu 3 kali 2. Nah, setelah masing-masing lengkap, maka kalikan. Ya, 1 kali 4 adalah 4. 3 kali 2 adalah 6. Di sini sudah nampak bahwa penyebutnya sudah sama, 12, tinggal digeser angka 12-nya ke kanan, lalu jumlahkan kedua hasil perkalian tadi, yaitu 4 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 10/12. Jadi 1/3 ditambah 2/4 adalah 10/12. Mudah kan? Penjumlahan pecahan biasa. Sekarang kita menginjak pada masalah yang selanjutnya. Pada penjumlahan pecahan biasa dan bilangan bulat, proses penyelesaiannya berbeda. Jadi kalau seandainya nanti anak-anak menemukan ada penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat, maka kita ikuti cara-cara di sini. Ya, kita perhatikan contoh di bawah ini. 1/2 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, jika penjumlahan bilangan pecahan dengan bilangan bulat, maka terlebih dahulu ubahlah bilangan bulat menjadi pecahan yang penyebutnya sama dengan pecahan yang ada di depannya. Dan jika pembilang dibagi penyebut, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Ya. Kita masuk ke dalam soal. 1/2 ditambah 2 sama dengan, ya, ingatlah 2 itu sama dengan 4/2, karena 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 1/2 ditambah 2 sama dengan
1/2 ditambah 4/2 sama dengan 5/2. Mudah kan? Terima kasih, semoga bermanfaat. Dipersembahkan oleh Pak Kos dari SDN Jombang 03 Ciputat. Pustaka Bahan Ajar Matematika untuk kelas 5 SD atau MI semester pertama. Materi ajarnya adalah operasi hitung pecahan. Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Aku cinta matematika. Sampai jumpa.